Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan sesi 3 mata kuliah Business English. Jadi teman-teman mungkin yang sudah hadir di kelas ataupun hadir via Zoom ataupun pilihan terakhirnya harus menonton rekaman karena berbagai kesibukan, teman-teman sudah paham bahwa di sesi pertama dan bahkan di sesi kedua pun saya sudah sedikit membahas tentang perkenalan. Kalau misalnya kita memperkenalkan diri itu dari zaman sekolah SD mungkin udah banyak ya, mungkin udah banyak terlatih, tapi kan kita membiasakan untuk em, berbicara di depan umum, dalam hal ini mungkin presentasi, tapi yang agak susah mungkin menjadi tantangan teman-teman kita pakainya bahasa Inggris sekarang. Oke, itulah mengapa materi sesi 3 ini yaitu sesinya tentang explanation and presentation. Ya, explanation itu adalah penjelasan dan presentation itu bisa teman-teman pahami sendiri ya, presentasi. Oke, sambil saya buka materi yang akan kita share, saya mengingatkan dulu untuk teman-teman yang belum mengerjakan kuis, silakan dikerjakan dulu. Tolong sudah dikasih keringanan dengan tidak adanya tugas setiap pertemuan, berarti teman-teman harus sudah bisa mengerjakan kuisnya saja yang ada setiap pertemuan, di mana waktu untuk mengerjakannya pun udah panjang 1 minggu menurut saya. Dan itu pun tidak sesusah tugas yang harus esai, tapi ini kan lebih ke pilihan ganda, jadi diharapkan cepat dikerjakan. Gitu. Dan teman-teman perhatikan juga nanti akan ada tugas di sesi 6 dan sesi 14, sesi 6 sebelum sesi review di pertemuan 7, dan setelah itu UTS. Nanti ada lagi tugas di sesi 14. Okay. So without beating around the bush, let's go to the material for today. Jadi materi hari sesi 3 ini adalah tentang explanation dan presentation. Bear in mind, tolong teman-teman semuanya perhatikan. Pertama-tama, teman-teman itu tidak perlu untuk berbicara secara cepat. Maksudnya berbicara secara cepat tuh kayak orang yang lagi nge-rap gitu ya. Karena kita lagi bukan adu atau misalnya lagi battle rap. Jadi ngomongnya santai aja, tidak perlu cepat. Yang harus diperhatikan adalah teman-teman, kalau misalnya mungkin kalau misalnya berbicara cepat nggak biasa juga ya karena menggunakan bahasa Inggris. Tapi setiap ketemu dengan kata-kata yang sifatnya bahasa native kita, misalnya dalam hal ini bahasa Indonesia, seperti contohnya nama. Saat kita menyebutkan nama cenderung my name is Ridma Meldareza. Karena kita sudah terbiasa dengan pengucapan itu. Makanya yang harus di-highlight adalah kalau misalnya ketemu kata-kata yang sudah biasa kita sebutkan, itu juga harus memiliki kecepatan yang sama saat kita menjelaskan atau melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi speednya sama gitu ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya contoh kesalahan-kesalahannya ya. Hello, my name is Ridma Meltareza. Perhatikan saat kita bilang hello, my name is, kecepatannya kayak gimana tuh? Biasanya kita agak pelan karena kita bukan bahasa utamanya. Lalu saat mengucapkan nama sendiri, kita justru cenderung untuk cepat. Sama kayak kita nyebutin jalan, alamat rumah. I live in Bandung. I live with my parents at jalan bla 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 bla. Karena kita sudah terbiasa dengan itu. Justru kita masuk ke poin kedua ya. You should speak clearly. Justru dengan kita mengucapkan atau menyebutkan nama atau nama yang kata-kata yang sudah kita biasa sebutkan, justru itu tuh harus dibuat lebih pelan dan lebih jelas. Hello, good morning. My name is Ridma Melta Reza. Justru bisa boleh dipelanin kalau misalnya ada kata-kata yang penting. Hello, my name is Ridma Melta Reza. Or you can call me Reza gitu. Dan yang pasti adalah jika teman-teman
mau melakukan penjelasan atau presentasi harus berlatih. Kenapa harus berlatih? Karena tidak ada seorang pun public speaker yang terlahir tiba-tiba jago ngomong, apalagi bukan dengan native language-nya, dengan bahasa penutur aslinya, tiba-tiba langsung bisa. Ya. Jadi teman-teman, ada 3 poin penting yang akan kita bahas, yang akan kita fokuskan di sini. Yang pertama adalah jangan berbicara terlalu cepat. Teman-teman juga kalau misalnya sesi rekaman mungkin saya kurang bisa interaktif ya, tapi kalau misalnya di sesi hybrid, teman-teman hadir ke kelas ataupun join di Zoom saat saya ngomongnya terlalu cepat, teman-teman boleh ingatkan juga saya. Dan yang kedua adalah you should speak clearly. Harus berbicara secara jelas. Dan yang ketiga adalah prepare and practice ahead of time. Jadi banyak berlatih dan persiapan. Saya terakhir ngobrol sama DJ Ari, mungkin teman-teman tahu ya, seorang public speaker, seorang pelatih public speaking. Dia tuh selalu bilang mau sehebat apapun dia, kalau tidak dipersiapkan materi yang disampaikan akan berantakan. Dan jangan lupa untuk banyak berlatih. Semoga kedepannya kita bisa undang beliau untuk hadir di kelas kita ya. Mungkin tidak di mata kuliah ini, tapi mungkin di mata kuliah lain. Oke, yang pertama, poin yang pertama adalah, sebentar saya kecilin aja deh. Poin yang pertama adalah welcome your audience atau menerima, menyapa. Misalnya contoh ya, dalam kegiatan kelas saya, welcome to my class in business English. My name is Ridma Meltareza. I am your lecturer for this semester in this class. Seperti itu. Mungkin biasanya itu akan muncul di saat teman-teman pertama kali kelas sama saya. Itu yang saya ucapkan mungkin di rekaman sesi 1 mungkin ya. Ya, selamat datang di kelas saya. Nama saya Ridma Reza, you can call me Reza, and I'm gonna be your lecturer in this class, kayak gitu. Dan biasanya diikuti dengan thank you for coming today. Ini juga bisa di akhir ya. Tapi umum juga diucapkan kalau misalnya mengapresiasi orang atau audiens yang datang. Ingat, kalau misalnya mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris harus TH-nya harus lidahnya digigit, hembuskan napas. Thank you. Thank you for coming today. I am Ridma Meltareza. I'm looking forward to talking with you today about our business, for example. Kayak gitu. Lalu ada contoh lain. Bisa juga menyapa dengan situasi atau waktunya, seperti good morning, good afternoon, ladies and gentlemen. Nah, ladies and gentlemen ini dipakai jika memang situasinya formal. Jadi jangan sampai teman-teman kebanyakan nonton YouTube nih yang selalu bumper depannya itu dengan halo guys, welcome to my channel. Nggak selalunya kita pakai guys. Guys itu boleh digunakan jika situasinya informal. Tapi jika situasinya formal, teman-teman sebisa mungkin pakai ladies and gentlemen. Good morning or good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to quickly introduce myself. My name is Reza. I'm gonna be your lecturer. I am your lecturer for this class in this semester. Contohnya. On behalf of my company, on behalf of Universitas Inaba, I'd like to welcome you today. For those of you don't already know me, buat orang-orang yang tidak tahu saya, banyak ya pendekatan atau memperkenalkan diri dalam pembukaan presentasi itu banyak macamnya. For those of you, untuk mereka yang tidak tahu, yang belum tahu saya, nama saya adalah and I am a lecturer, kayak gitu. Nah, ini lebih informal nih, boleh juga hi everyone atau hi guys. Hi everyone, I'm Reza. Jadi kalau misalnya tadi kan ada yang my name is, itu dipakainya formal, tapi kalau misalnya yang membedakan formal dan informal itu biasanya sudah tahu duluan atau sudah ada kedekatan. Tapi walaupun sudah tahu duluan, tetapi ternyata audiensnya adalah orang-orang penting, walaupun udah pernah ketemu sebelumnya, sebisa mungkin dibuatnya menjadi formal ya. Jadi yang my name is boleh seperti itu dalam situasi formal ya. Kalau misalnya udah dekat sama temen, I'm Reza. I'm glad to be here with you today. Now let's get started.
Mari kita mulai. Itu ya contohnya. Oke. Dan teman-teman, pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya lagi melakukan presentasi, mungkin zaman sekolah atau mungkin kuliah di mata kuliah lain ya, banyak yang cenderung audiens itu sibuk dengan em, kegiatannya masing-masing. Entah mungkin kegiatan yang berhubungan dengan, oh mungkin ini saya selanjutnya nih. Atau mungkin ini memang tidak menarik presentasinya. Atau memang ya sibuk dengan handphone-nya. Teman-teman harus mendapatkan attention dari audience. Maksudnya attention itu adalah dapat perhatian. Jadi teman-teman harus bikin perhatian agar audiensnya memperhatikan dan membuat presentasi teman-teman itu tersampaikan pesannya. Gitu ya. Banyak cara. Yang pertama adalah cara dengan membuat pertanyaan. Did you know that? Kayak gitu. Misalnya dalam perkuliahan saya ya. Did you know that only, contohnya, did you know that only 30% of people in Indonesia can speak English fluently? Nah, itu kan sesuatu yang shocking statement atau interesting fact. Teman-teman, seorang speaker atau saya dalam hal ini ya contohnya memberikan pertanyaan, tapi itu tuh sebuah fakta yang mengagetkan. Loh, ternyata dari 270 juta orang Indonesia itu ternyata hanya 30%-nya loh yang bisa bahasa Inggris. Saya nggak mau termasuk dengan orang yang nggak bisa, saya harus ini. Kalau misalnya ini dalam hal perkuliahan bahasa Inggris gitu ya. Ataupun pertanyaan lainnya, have you ever heard that? Apakah kamu pernah dengar tentang tentang Pacific Thrust Vortex misalnya ya? Kalau misalnya teman-teman tahu Pacific Thrust Vortex itu, kalau misalnya nggak tahu ya, itu tuh tentang sampah yang ada di Samudra Pasifik yang akhirnya terakumulasi jadi pusaran. Nah itu kan sebuah shocking statement atau interesting fact, fakta yang menarik untuk dibicarakan dengan tujuan untuk mendapat atensi dari audiensnya gitu. So before I start, I'd like to share a quick story about my love life, for example. Biasanya kalau misalnya audiens itu akan tertarik dengan sesuatu yang relate. Mungkin kalau misalnya audiensnya adalah mahasiswa teman-teman yang umur 19-20 ya. Atau misalnya masih 18-19-20 itu kan ya yang masih menarik adalah sesuatu yang berhubungan dengan masa-masa itu, di mana masa-masa itu tuh banyaknya tentang percintaan, tentang pertemanan. Dan seorang speaker atau seorang yang melakukan presentasi itu harus bisa menangkap audiensnya lagi senang kemana nih, walaupun materinya itu dirasa tidak cocok dengan audiensnya, tapi in the name of capturing their attention, biar dapat atensi, biar dapat perhatian dari audiensnya, bisa saja dibuka dengan sesuatu yang menarik dalam bentuk cerita. Contohnya, saat teman-teman di umur-umur 18, 19, 20 yang happeningnya adalah pertemanan misalnya ya. So before I start, I'd like to share a quick story about me and my friend. We have been being friends since elementary school, and it's around 25 years up until now and still counting. Nah teman-teman, untuk yang relate nih, wah saya nggak punya teman sampai berteman dari SD sampai hampir 25 tahun, 20 tahun berteman gitu. Wah kayaknya ini akan seru nih presentasinya. Mungkin seperti itu ya. Atau mungkin yang bersifat melempar ke belakang. I remember when the first time I was teaching in the class. Saya ingat banget waktu pertama kali saya ngajar di kelas. Contohnya ini dalam explanation atau presentation yang memotivasi audiensnya untuk bisa belajar lebih banyak misalnya. It was messed up. Itu berantakan banget saya waktu pertama kali ngajar di tahun 2014. It was in 2014. It was my first year to teach in the class. But
As time goes by, I learned a lot how to handle the class. Now you know the first time, this is going to be your first time to do the presentation or explanation in English. It's going to be messy and it's going to be messed up. And probably there is no point at all. But as time goes by, you will learn. Once you make a mistake, once you learn a lot. Saat kamu melakukan kesalahan, kamu akan banyak belajar. Nah, itu yang akan menginspirasi dan menarik perhatian. Walaupun nanti di akhirnya akan jualan produk misalnya ya. Oke. Dan juga banyak juga cara yang terakhir yang when I started preparing for this talk, I was reminded of cerita lagi kayak tadi. Jadi banyak ya, mungkin ada yang mempresent fact atau bercerita atau mungkin memulainya dengan tujuan capturing attention itu dengan pertanyaan. Mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman sadar, saya selalu menggunakan itu di setiap pertemuan. Mungkin akan ganti-ganti ya. Yang paling mudah adalah teman-teman, kalau misalnya hybrid ya, teman-teman sudah ditonton materinya, panik. Sudah Pak, oke. Kalau misalnya sudah saya tanya ya, baru heboh tuh. Atau enggak, saya akan bilang habis lebaran katakan ya, kita masuk habis lebaran. Seru banget kemarin lebaran saya habis jalan-jalan ke ini. Nah, orang-orang seharusnya ya, saya harus memilih cerita yang menarik untuk audiens atau mahasiswa di kelas. Seru banget kemarin saya main sama ponakan, ternyata umur 2 tahun umurnya udah lancar. Contohnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah dapat atensi, sudah mendapat atensi. Saya sudah mendapat atensi dari teman-teman. Saya bisa memasukkan materi-materi yang harus disampaikan. Oke, nah teman-teman harus tahu mau menyampaikan apa atau mau mempresentasikan apa. Dalam hal ini dikaitkan dengan mata kuliah bisnis English. Nah, teman-teman dalam wawancara kerja, teman-teman harus bisa mempromosikan diri sendiri. Itu tujuan besarnya. Tapi mungkin pada saat di lapangan, teman-teman tidak hanya berakhir pada diterima kerja karena lulus interview. Teman-teman jangan sampai berpikir bahwa saya kerja di mana saja atau ya kerja lokal dan tidak pernah ada yang ini ya, tidak pernah ada pekerjaan selama itu halal, tidak pernah ada pekerjaan yang hina menurut saya, itu halal ya. Dan tidak melanggar norma etik dan hukum. Nah, teman-teman, saya selalu memotivasi untuk punya impian yang besar. Maksudnya impian yang besar itu tidak berkarya di wilayah lokal, tapi bisa juga nasional atau multinational company. Jadi kalau misalnya di multinational company, dengan saya ngobrol dengan teman-teman saya yang bekerja di sana, ya memang melakukan presentasi itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia sekarang, karena klien atau misalnya partner bisnisnya tidak hanya dari orang Indonesia. Begitupun kemarin-kemarin saya saat sebelum pandemi bikin kegiatan internasional ya tidak mau gitu ya, kenapa kita harus memaksakan menggunakan bahasa Indonesia yang dimana bahasa tersebut tidak dipakai oleh orang dari negara lain gitu ya. Salah satu bahasa pemersatu internasional yang diakui ya dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah teman-teman harus bisa sudah mendapat atensi, teman-teman langsung bilang tujuannya seperti apa. Ada yang menyatakan tujuan itu halus, ada yang menyatakan tujuannya secara pelan-pelan. Ada yang melalui cerita, ada yang melalui direct selling gitu ya, kalau misalnya teman-teman jualan. This morning I'd like to present our new material of a lesson that has never appeared before. Jadi pagi ini saya akan menceritakan, menunjukkan materi yang belum pernah ada sebelumnya. Sebelumnya namanya sebelumnya namanya bahasa Inggris 2, fokus pada TOEFL. Sekarang kemampuan berbicara, jadi namanya Business English. Today I'd like to discuss Mario Dandi case, let's say. I'd like to share with you my point of view related to Mahfud MD versus the House of Representatives. Bahasa Inggrisnya, lalu dalam bahasa Indonesia adalah DPR. What I want to share with you is I feel bored with my
recent hobby. I want try something new. Nah, itu membuka pembicaraan juga atau mulai masuk pada topik inti. Dan banyak pembukaan-pembukaan lain di mana teman-teman bisa menceritakan itu gitu ya. Untuk masuk kepada inti dari topik-topik yang akan dilakukan. Nah, outline your presentation. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya melakukan presentasi harus berurutan. Apa yang membedakan, saya selalu membicarakan ini ya, apa yang membedakan teman-teman yang terdidik dan kuliah gitu ya, berpikirannya itu harus in order, harus berurutan. Maksudnya berurutan jadi nggak kemana-mana, nggak berantakan. Ngomongnya pun harus berurutan, mulai dari A, B, C, D, E seperti itu. Jadi tidak, saya mau ngomongin ini tapi tiba-tiba kesimpulan, saya mau ngomongin ini, kita bukan lagi bikin film yang pusing, tapi kita harus mempermudah agar pola pikirnya pun rapih gitu ya. Nah, yang paling mudah adalah kalau misalnya bicara step-step ya. First, I'm going to present you about the material for today. Then I'll share you what is the benefit of the material. Finally, I'll ask you to, ini kalau misalnya step-step. Biasanya penggunaan ini kalau misalnya teman-teman mau melakukan rekaman atau yang lagi ramai sekarang ya, bikin tutorial makeup. Mungkin yang cewek-cewek akan relate ya, tutorial makeup. Yang pertama adalah foundation dulu. First thing first, you need to clean up your face. And the second step, you need to put the foundation. It's supposed to be 2 pumps, let's say, on your palm. And then you put it on your face, and after that you put the glitter, you put the eyeliner, and whatever it is. Jadi urutan-urutannya tuh jelas. Atau saat teman-teman melakukan demo masak misalnya ya, demo masak, teman-teman pertama harus merebus dulu ayamnya, rebus ayamnya selama 30 menit. You need to boil the chicken for 30 minutes, and after that you can put green pepper or bell pepper, and then you can put salt, garlic, and everything. After 20 minutes, you need to throw away the water, and then you make the chicken rest for a while, for 5 minutes, let's say. And after that, you need to put chili sauce and everything. And finally, you can present it on the plate, and it's ready to eat. Contohnya seperti itu. Nah, sama nih, di poin-poin lain juga ada yang urutannya nggak harus pertama-tama kamu harus ini, kedua kamu harus ini, dan akhirnya adalah seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ada juga yang hanya selanjutnya kita akan melakukan ini, selanjutnya kita akan ini, kayak yang ini. Next thing I'll share with you is, jadi untuk move on ke poin selanjutnya bisa hanya langsung the next thing. The next section I'll show you ini juga sama. Today I will covering these 3 key points. Jadi kita akan membahas 3 dari 5 poin yang kita bahas dalam kuliah ini. Tapi hari ini kita akan bahas 3 contoh. By the end of this presentation, you'll be able to sell something in English. Di akhir presentasi ini, kamu akan tahu caranya untuk menjual sesuatu dalam bahasa Inggris. Jadi saya akan berikan contoh ya, ini ya contoh ya. Saya akan berikan contoh dalam presentasi ini, menjual produk dalam bahasa Inggris, dan teman-teman di akhir diharapkan udah bisa menjual produk dalam bahasa Inggris. Oke? Oke, kalau misalnya teman-teman dalam presentasinya membuka sesi tanya jawab, nah teman-teman bisa menggunakan kata-kata ini ya. If you have any questions, please don't hesitate to interrupt me. Jika teman-teman ada pertanyaan, jangan ragu untuk interupsi. I'm happy to answer any question as we go along. Saya sangat senang jika bisa menjawab pertanyaan saat kita sambil berjalan. Feel free to ask question. Ya bebas saja kalau misalnya mau nanya ya. However, bagaimanapun, I do ask that you wait until the end of the presentation to ask. Ada juga yang boleh melakukan, yang memperbolehkan pertanyaan itu saat presentasi berlangsung. Atau feel free to ask any question. Silahkan, mangga nih kalau misalnya pengen atau misalnya mau bertanya. Tapi bagaimanapun, saya meminta teman-teman tunggu dulu sampai di akhir presentasi baru ditanya.
There will be plenty of time for question at the end. Jadi akan beberapa kali ada pertanyaan di akhir ya. Are there any question at this point? Nah, ada juga yang punya beberapa poin. Let's say saya ada materi tiga poin materi yang harus disampaikan dalam presentasi. Sebelum masuk ke poin selanjutnya, saya tuh make sure are there any question at this point sebelum saya masuk ke poin selanjutnya, agar teman-teman atau si speaker ini memastikan bahwa semua audiensnya keep up with the material, ikutin materi yang sedang dibahas. Jadi nggak hanya asik sendiri nih si presenter ini. Jadi memastikan juga, ini penting juga untuk khususnya untuk guru atau dosen ya, memastikan nggak ada yang tertinggal gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa atau misalnya masih ada pertanyaan, feel free to ask. Oke, it's time to practice. Jadi untuk sekarang saya akan kasih contoh. Dari gambar ini saya akan kasih contoh mempresentasikan ini ya. As a people who live in Bandung, ini nggak akan sulit karena kita udah tahu ini ada gedung sate. Contohnya saya akan mempresentasikan gambar ini. Good morning, ladies and gentlemen. In this picture, probably those people who's not from Bandung, you don't know what kind of building is this. Well, the name of this building is Gedung Sate. Now, I want to tell you about the iconic building of Gedung Sate. So basically, Gedung Sate is the office of the governor. So those people who work for the governor, they work in this place. The name is become interesting is because on the top of that building, there is something that looks like sate. Sate in our language is a local food made from chicken or beef, and then they have stick with that. Well, for those people who come to Bandung, it's predominantly really common to come to this place and take a picture to show their friends that they have been to Bandung, because this is the iconic place to visit Bandung. So feel free to come to this place, because this place open 24/7 as long as you want to take a picture in front of it. But if you want to come inside to the building, you need to ask permission and make sure don't come in the middle of the night. Thank you. Come to Bandung. Don't forget to visit Gedung Sate. Gitu caranya. Contohnya dalam melakukan presentasi dalam satu gambar ini aja. So, itu yang bisa saya contohkan. Teman-teman, saya kasih contoh satu lagi. Mungkin ini akan sifatnya lebih lebih mirip dengan yang sebelumnya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Jakarta ataupun udah asli dari Jakarta, ini akan lebih mudah. Silahkan teman-teman di pause dulu, kira-kira boleh nggak nih, saya bisa nggak nih melakukan presentasi dari gambar ini. Ini adalah pasti ya udah tahu semuanya, Monas yang ada di Jakarta. Nah, teman-teman, time to practice. Nah, teman-teman yang sudah menonton, yang sedang menonton sekarang, silahkan berikan komentar. Ini akan jadi nilai SCL di pertemuan 3. Nilai SCL ada 4 ya. Ada keaktifan, kedisiplinan, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Teman-teman, saya bisa menilai kepemimpinan kalau misalnya teman-teman berani untuk mempresentasikan sesuatu. Nanti di pertemuan 4, sesi 4. Ya. Bagaimana saya melihatnya? Nah, teman-teman silahkan komen di video ini akan mempresentasikan apa di kelas. Jangan lupa tulis nama, NIM, dan presentasikan apa. Teman-teman silahkan pilih dari 3 ini. Explain why did you choose Inalba as your campus, atau sell something from your bag, atau introduce something that you have. Nanti teman-teman buka tasnya, ke kampus biasanya bawa tas ya, harusnya ya, biasanya ya, bawa tas. Nanti boleh presentasikan apa aja. Dikasih waktu sampai 2 hari ke depan untuk memberikan komentar. Nanti saya masukkan nilai SCL. Saya kasih contoh sekarang. Apa yang lagi ya? Oh, ini. Good morning, ladies and gentlemen. Now my
My name is Ritma Melta Reza, but you can't call me Reza to make it short. So right now, I have a flash disk memory here. I want to tell you why this thing is important. Probably you know that we can send every digital data through internet. But like it or not, there is some risk when you send it on digital, through the digital world. But when you have something to send, it's something that can help you. A flash disk memory can help you to transfer the data from one gadget to another things. Let's say from one laptop to another laptop. Yes, I know that this thing look old school, but I still see this thing is still important for us to transfer the data safely and it's resistant. There is no risk for you to forget the username or the password. So this thing is important. If you want to buy this product, you can come to me and you will get the discount. Okay? See you guys. Contohnya seperti itu aja. Oke, sekarang silahkan tuliskan di kolom komentar teman-teman mau mempresentasikan apa. Oke, mungkin materinya sampai sini dulu. Ini yang akan menjadi acuan saya untuk pertemuan tatap muka di kelas. Nanti saya akan lihat komentarnya. Coba yuk latihan teman-teman. Jadi jangan sampai menonton atau mengikuti perkuliahan ini, baik itu saat rekaman di minggu 3 ini atau di minggu 4 ada hybrid, hanya datang tapi tidak aktif. Teman-teman harus mendapatkan, jangan hanya ngejarnya nilai. Saya akan sangat mudah memberikan nilai besar kalau misalnya namanya ke notice, saya bisa melihat teman-teman aktif dan minimal ada usaha untuk belajar. Saya akan sangat menghargai yang namanya proses. Tapi kalau misalnya teman-teman minta hasil tapi prosesnya saya tidak lihat, nggak pernah datang ke kelas, saya mukanya pun nggak pernah lihat gitu ya, kalaupun gabung di Zoom nggak pernah dinyalain kameranya, saya nggak tahu gitu gimana saya bisa memberikan nilai besar untuk teman-teman yang bisa mendukung teman-teman dapat IPK juga lulus dengan baik. Oke, jangan lupa apa yang saya tugaskan ya. Kalau misalnya masih bingung, silahkan mundur lagi ke beberapa menit sebelumnya. That's gonna be all for our rekamannya. Jadi teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya. Ketemu lagi di sesi 4, sesi hybrid. Ketemu dan bisa kita latihan. Jaga kesehatan, sukses puasanya. Ketemu di kelas. Bye-bye. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.